Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki, MPM 2019-14 50941. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal dengan judul Hubungan Lingkungan Masyarakat dengan Tingkat Pendidikan Anak Usia Remaja di Desa Bukti Jaya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih terhadap Bapak Rendika Fahreli, SPD MPDE, serta teman-teman dan rekan-rekan seperjuangan yang saya cintai. Latar belakangi penelitian ini yaitu di Desa Mukti Jaya ini memiliki sumber daya manusia yang melimpah. Dalam tingkat demografis menjadi 3 desa terluas dan terbanyak jumlah warga masyarakat se-Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Dalam jumlah masyarakat yang banyak berbanding sedikit rendah dengan tingkat pendidikan anak usia remajanya, khususnya pada rentang usia 15-19 tahun, dan disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya yaitu faktor lingkungan yang mumpuni. Maksudnya yaitu dengan kata lain, anak yang tidak sekolah tinggi pun dapat menemukan pekerjaan, misalnya dalam menjaga toko, bercocok tanam di sawah dan di kebun, serta kondisi geografis yang berada di tengah-tengah kawasan industri menyebabkan anak lebih menyukai bekerja dibanding sekolah, ditambah dengan kepercayaan orang tua yang banyak dalam pemikiran kolot, khususnya pada anak perempuan yang tidak perlu sekolah tinggi karena akan menjadi ibu rumah tangga pada akhirnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan memfokuskan pada tingkat pendidikan di Desa Mukti Jaya pada rentang usia 15-19 tahun. Dengan banyak faktor tersebut yang melatar belakangi masalah tersebut seperti lingkungan, masyarakat, serta peran orang tua. Di latar belakang yang saya uraikan tadi, maka timbullah identitas masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Yang pertama itu ada apa saja faktor yang menyebabkan rendahnya pendidikan di Desa Mukti Jaya. Yang kedua, bagaimana upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi ketimpangan pendidikan. Yang ketiga, bagaimana memotivasi belajar dalam tingkat usia remaja di Desa Mukti Jaya. Yang keempat, bagaimana kondisi lingkungan masyarakat di Desa Mukti Jaya. Yang kelima, apa hubungan antara kondisi lingkungan masyarakat dengan tingkat pendidikan. Yang keenam, bagaimana peran orang tua terhadap motivasi belajar anak usia remaja. Selanjutnya ada batasan masalah. Penelitian ini difokuskan dan dibatasi pada anak usia remaja SMA di Desa Mukti Jaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, dalam rangka mengetahui tingkat pendidikan dalam rentang usia 15-19 tahun dalam hal-hal terkait lainnya yang mendasari atas tingkat pendidikan serta faktor pendorong dan penghambat dalam pendidikan di usia remaja ini. Dengan adanya pembatasan masalah tersebut, memungkinkan hasil penelitian akan menjadi lebih cermat dan diharapkan lebih dapat mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana peran lingkungan terhadap tingkat pendidikan anak usia 15-19 tahun di Desa Mukti Jaya. Yang kedua, bagaimana pengaruh lingkungan masyarakat dalam mempengaruhi tingkat pendidikan anak usia SMA di Desa Mukti Jaya. Yang ketiga, mengapa banyak anak putus sekolah, khususnya pada tingkat SMA di Desa Mukti Jaya. Yang keempat, bagaimana pengaruh paradigma anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi di Desa Mukti Jaya. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu mendapatkan data secara empiris dalam informasi mengenai sebagai berikut. Yang pertama, tingkat pendidikan di Desa Mukti Jaya pada usia remaja. Yang kedua, pengaruh antara keterkaitan masalah lingkungan masyarakat dan orang tua terhadap motivasi belajar di usia remaja di Desa Mukti Jaya. Yang ketiga, hasil tingkat pendidikan dalam lingkungan masyarakat merupakan tempat praktik dan bekal yang diperoleh. Selanjutnya ada kegunaan penelitian. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, di antara lain kegunaan penelitian tersebut yaitu A. Kegunaan teoritis, menganalisis hubungan lingkungan masyarakat dengan tingkat pendidikan di Desa Mukti Jaya pada usia SMA. Yang kedua, mampu mengetahui proses penyelesaian masalah pada banyaknya angka putus sekolah atau tidak sekolah pada anak usia remaja di Desa Mukti Jaya. Yang ketiga yaitu mampu menganalisis penerapan konsep ideologi lingkungan masyarakat Mukti Jaya terhadap pendidikan khususnya pada usia remaja. Yang selanjutnya ada kegunaan praktis. Diharapkan dapat menjadi masukan dalam menentukan metode yang paling tepat dan efektif untuk mengetahui tingkat pendidikan dengan lingkungan masyarakat. Kemudian sebagai sumber pemikiran tentang perlunya pendekatan kepada masyarakat dan orang tua terhadap pentingnya pendidikan, dan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa Unindra PGRI pada khususnya dan bagi para calon guru pada umumnya.
Selanjutnya, sebagai bahan masukan pada sekolah maupun umum dan memberikan sumbangan pemikiran bagi guru dan orang tua dalam melaksanakan kegiatan belajar serta peningkatan pendidikan yang harus dilakukan. Kemudian ada landasan teori, penelitian yang relevan, dan hipotesis. Landasan teori. Yang pertama ada pendidikan lingkungan. Pendidikan lingkungan adalah suatu proses pendidikan kognitif dan afektif yang bertujuan untuk membentuk pemahaman, kesadaran, sikap, dan perilaku kepribadian siswa, mahasiswa, dan masyarakat agar berperilaku peduli dan ramah lingkungan. Pendidikan lingkungan harus dikembangkan dengan landasan yang lebih jelas dan mapan. Jenis-jenis pendidikan lingkungan. Yang pertama ada keluarga. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan searah. Keluarga itu dapat berbentuk keluarga inti, ayah, ibu, dan anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, suasana kehidupan keluarga merupakan tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan individual maupun pendidikan sosial. Selanjutnya ada pemerintah. Pemerintah merupakan lingkungan yang berupa secara sengaja dirancang untuk melaksanakan bantuan agar tatanan masyarakat tetap stabil. Salah satunya dalam pendidikan. Semakin maju suatu masyarakat, semakin penting peran pemerintah dalam masyarakat. Support system yang mempersiapkan generasi muda sebelum masuk dalam proses pembangunan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab atas dukungan berupa fasilitas dan lainnya yang mendukung. Karena itu, sebagai sumbangan pemerintah sebagai lembaga yang menanggulangi tanggung jawab terhadap keberlangsungan masyarakatnya harus mampu menjadi fasilitas pendukung, baik dari segi kebijakan maupun sebagai pendukung lainnya. Yang ketiga ada masyarakat. Masyarakat merupakan lingkungan di luar lingkungan keluarga dan sekolah. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini telah dimulai beberapa waktu ketika anak-anak telah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah. Oleh karena itu, berarti pengaruh pendidikan tersebut tampaknya lebih luas. Berikut berarti pengaruh pendidikan kaitannya antara masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari 3 sisi, yaitu masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, lembaga kemasyarakatan dan atau kelompok sosial di masyarakatan, serta dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar baik yang dirancang ataupun tidak dirancang. Pendidikan formal sendiri terdiri dari sekolah. Sekolah sendiri adalah lembaga yang dikhususkan untuk mendidik anak yang dititipkan pada sekolah tersebut, di mana tidak hanya mengenai pengetahuan sains dan umum yang didapat, melainkan pembentukan karakter harus diselaraskan di sekolah. Sekolah juga memiliki jenis-jenis sekolah sendiri, yaitu yang pertama ada sekolah nasional. Sekolah nasional merupakan hasil dari upaya pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Menjadi sekolah nasional berarti terakreditasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Yang kedua ada sekolah nasional plus. Sekolah nasional plus adalah sekolah nasional yang sebenarnya didirikan oleh Association of National Plus School atau ANPS. ANPS sendiri didirikan pada tahun 2000 dan bertugas menetapkan kriteria sekolah nasional plus. Maka dari itu hanya sedikit regulasi pemerintah yang mengatur sekolah. Sekolah nasional plus tetap mengikuti kurikulum dasar yang ditetapkan oleh Kemendikbud, namun dengan beberapa perbedaan. Contohnya ada beberapa mata pelajaran yang diantarkan dengan bahasa Inggris. Selain itu terkadang juga ada tambahan mata pelajaran seperti bahasa Mandarin dan lainnya. Kemudian ada sekolah internasional. Sekolah internasional ini tetap menjadi sekolah sesuai dengan kurikulum, tapi kurikulumnya itu dengan kurikulum internasional dan bahasa pengantarnya pun menggunakan bahasa Inggris. Kemudian ada madrasah. Madrasah pada dasarnya sama saja dengan sekolah biasa, namun madrasah lebih kepada sekolah agama yang berlandaskan agama Islam. Selanjutnya ada sekolah rumah. Sekolah rumah atau disebut dengan homeschooling, yaitu sekolah yang dilakukan secara individual di rumah dengan mendatangkan guru secara pribadi. Kemudian ada hasil penelitian yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Susanto tahun 2022 dengan judul Suplai Minat Masyarakat dengan Desa Kuripan untuk melanjutkan pendidikan. Metode yang digunakan oleh Susanto yaitu metode penelitian deskriptif dengan metode survei.
Yang kedua, ada penelitian yang dilakukan oleh Adit Hisam Maulana 2018 dengan judul Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Peran Orang Tua. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pengumpulan data keterkaitan peran orang tua mulai dari pendidikan, pekerjaan, dan mindset dari orang tua yang berbanding sejalan terhadap tingkat pendidikan anak. Yang ketiga, ada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ardiansyah tahun 2020 dengan judul Kontribusi Tingkat Pendidikan Orang Tua, Lingkungan, dan Kecerdasan Logis terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematis. Metode yang digunakan adalah metode ex post facto dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi tingkat pendidikan. Kemudian ada metode penelitian. Yang pertama ada waktu dan tempat penelitian. Waktu yang dipersiapkan untuk penelitian ini dari bulan Maret sampai Juni dan tempatnya yaitu di Desa Muktijaya. Ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode survei dilihat dari tujuannya sendiri. Metode ini termasuk pada metode pendekatan kausal komparatif. Menurut Emzir 2010, penelitian kausal komparatif dilakukan dalam 5 tahap, yakni merumuskan masalah, menentukan kelompok yang memiliki karakteristik yang ingin diteliti, yang ketiga pemilihan kelompok pembanding, yang keempat pengumpulan data, dan yang kelima yaitu analisis data. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui hubungan lingkungan masyarakat dengan tingkat pendidikan anak usia remaja 15-19 tahun di Desa Muktijaya. Oleh karena itu, pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut MC Caster, Ki dan Gunaidin S. 2015, metode kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang apa, what, bagaimana, how, atau mengapa, why, atau suatu fenomena, sedangkan metode kuantitatif menjawab pertanyaan berapa banyak, how many, how much, dan yang lain. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi sendiri yaitu menurut Jawanto 1944, populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti, dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis dan dapat berupa orang-orang atau institusi-institusi, benda-benda, dan lainnya. Populasi dalam penelitian ini mengambil dari data keseluruhan jumlah anak usia 15-19 tahun yang berada di Desa Muktijaya. Sampel sendiri yaitu menurut Sugiono 2016 menyebut sampel sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Pengukuran sampel dilakukan melalui statistik atau berdasarkan pada estimasi penelitian guna menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Dalam penelitian kualitatif tidak mengenal sampel penelitian, sumber data, dan tekniknya kualitatif. Teknik purposive, sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Teknik snowball, sampel dipilih yang pada awalnya jumlah sedikit dan lama menjadi besar atau banyak. Sumber data quali dipilih berdasar pada kebutuhan atau pemenuhan informasi. Data yang ingin dikumpulkan, sampling dilakukan saat penelitian terjun ke lapangan berhadapan langsung dengan objek penelitiannya. Kemudian ada metode pengumpulan data. Data teknik pengumpulan yang dilakukan yaitu yang pertama teknik studi literatur. Teknik pertama adalah studi literatur atau studi dokumen. Seperti namanya, teknik ini berfokus pada sumber tertulis seperti literatur, dokumen, atau peninggalan apapun yang terkait objek penelitian. Yang kedua ada teknik observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan memperhatikan secara langsung situasi objek penelitian. Observasi biasanya dilakukan di awal penelitian untuk menggambarkan secara langsung situasi atau kondisi apa yang diteliti untuk menentukan langkah berikutnya. Hasil dari observasi berupa ruang atau tempat, waktu, perilaku objek, kegiatan, perilaku, dan rasa. Selanjutnya ada teknik wawancara. Menurut Emzir 2010 dikutip dari Pastiguna menjelaskan bahwa wawancara merupakan teknik penelitian dengan menggunakan komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi melalui tanya jawab atas penelitian dengan informan. Kemudian ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian sendiri memiliki arti menurut para ahli, diantaranya 1. Menurut Suharsini Arikunto, instrumen menurut Suharsini adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti ketika mengumpulkan data. Tujuannya agar penelitian sistematis dan mudah. Yang kedua ada menurut Ibnu Hazar. Ibnu Hazar menjelaskan instrumen penelitian merupakan alat ukur yang dipakai untuk mendapatkan informasi kuantitatif ataupun kualitatif.
Berikut yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang telah disampaikan dapat berguna bagi kita semua dan bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.